guys, ini video untuk Aquarius ya. Ini yang pertama untuk Aquarius, oke. Aquarius Desember 2023. Seven of Cups, Six of Pentacles, Two of Wands, Majornya, Queen of Cups, hearing messages from Spirit. Engineer, ability to give creative energy, a practical expression, talent for designing resolution. Reliance on mechanistic solution without regard for emotional consequences. Okay. Aquarius itu salah satu sign yang terkenal dengan rata-rata orang Aquarius yang aku kenal, mau itu di ascendant, mau itu di sun, mau itu di moon, mereka orang-orang cerdas, berpikirnya itu out of the box gitu. Mereka orang-orang yang quick wit sebetulnya. Intinya yang paling terkesan buat seorang Aquarius itu kan out of the box-nya. Dan mereka itu eksentrik. Nah, itu kata-kata yang akan kamu temukan kalau kamu mencari informasi tentang orang Aquarius itu kayak gimana sih gitu di Google. Kamu pasti nemu kata eksentrik. Jadi Aquarian people itu memang orang-orang yang eksentrik. Maksudnya apa? Eksentrik itu orang-orang yang punya pemikiran sendiri. Orang-orang yang cara mikirnya itu sometimes tidak sama dengan kebanyakan orang. They have their own thought process yang itu berpikir out of the box itu gitu. Jadi memang mereka orang yang bisa dibilang berani untuk beda. Karena memang beda gitu. Mereka punya cara pikir sendiri. Okay? But sometimes kalau itu tidak benar-benar dikontrol sama mereka bisa ngeyelan orangnya. Ngeyelan. Dan Aquarius itu kan juga air sign ya. Dan air sign itu bicara tentang communication, bicara tentang intelijensi. Kita bisa bilang Aquarius itu, dan humanity-nya tuh lumayan tinggi ya, humanis. Mereka orang-orang yang peduli sekali sama yang namanya justice, atau kita sebut dengan orangnya tuh suka segala sesuatu tuh ya, tidak suka hal-hal yang tidak, menurut dia tidak adil gitu ya. Ini nggak adil dong kayak gini gitu, atau mereka menemukan ketidakadilan itu mereka tidak suka, karena ya basicnya mereka juga humanis gitu. Okay? So sometimes they can be very blunt. Kalau ngomong mungkin kadang bukan berarti mereka bukan orang yang empatik, karena Aquarius bisa sangat empatik banget gitu. Cuman kadang ada kalanya kalau memang emosinya lagi tidak main, itu mereka bisa very blunt and ngomong sama orang tuh kayak nggak punya perasaan. Kalau itunya lagi shutdown. Oke.
Dan aku lihat di sini Aquarius ini lagi diajarin buat lebih in touch sama sisi femininnya. Mau ini laki ataupun perempuan. In touch sama rasanya. Bukan perasaan ya, rasanya. So they have to be in touch with how they feel intinya. Oke? Dia punya sense. Karena rasa itu kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih ke sense. But anyway, feel juga bisa. Aku ngelihat di bulan Desember ini, kalau saja kamu bisa mencoba belajar untuk lebih connect sama diri kamu, sama apa yang kamu rasakan, bukan perasaan ya, apa yang kamu rasakan, kamu akan bisa meningkatkan intuitive knowing, awareness. Oke, karena di sini aku ngelihat bahwa akan ada mungkin gini. Aku tuh lumayan nggak dibilang sering banget, tapi lumayan suka tiba-tiba kayak kalau aku lagi nggak mau mikir nih ya, tiba-tiba bisa yang kayak apa gue gini aja ya, apa gue coba bikin ini ya. Itu tuh kayak bisa tiba-tiba. Justru hal-hal seperti itu yang kita sebut dengan intuitive knowing. Justru di saat kita tidak berpikir dan kita tidak mencari-cari sebenarnya. Just you know like let it flow aja gitu. Nah, di momen ini aku lihat Aquarius itu bakal bisa tapping into that dimension karena itu dimensi yang berbeda. Oke? Intuitive knowing itu sesuatu kayak ibaratnya like universe is telling us something. So, tapi kita harus sadar sama suara itu. Kalau kita nggak in touch sama diri kita lebih cenderungnya kita ignore, kita nggak missing the point karena kita nggak sadar. Jadi awareness di sini itu penting banget. Oke? Nanti kamu akan justru saat kamu nggak mikir, saat kamu justru nggak nyari-nyari, ya malah itu datang ke kamu, gitu loh dibilangnya. Ya emang benernya begitu. Justru orang tuh bisa kreatif, bisa punya intuitive knowing, itu justru saat mereka lagi biasa aja, nggak stres, nggak lagi punya beban, nggak, karena justru lagi momen-momen dia tenang, dia lagi nggak, lagi free aja gitu, mainnya lagi free gitu. Dan aku ngelihat di sini akan ada beberapa pilihan buat kamu. Nah, pilihan ini terbuka ya. Aku nggak bilang pilihan tentang apa. Tapi intinya adalah kamu akan menghadapi pilihan. Bisa jadi sesuatu yang akan kamu kerjakan. Bisa jadi orang yang akan kamu pilih. Macam-macam. Tergantung masing-masing dari hidup kalian. Tapi aku melihat di sini kamu akan ada pilihan dan kamu akan mempertimbangkan sesuatu atas dari pilihan itu. Dan aku ngelihat kamu juga akan mendapatkan bantuan. Kamu akan mendapatkan bantuan. Justru di saat kamu tidak merasa, aduh gue butuh bantuan nih. Justru enggak. Kamu akan biasa-biasa aja kayak gue mau ngelakuin ini deh. Kamu gak mikir, aduh gimana ya caranya atau enggak. Kayaknya gue pengen bikin ini deh. Habis itu yang kira-kira siapa yang bisa gue ajak ya? Atau kira-kira gue mulainya dari mana ya? Bukan mikir, itu tuh bukan orang dalam, kalau menurutku itu bukan kategori orang benar-benar sedang mikir, tapi orang sedang mengawang. Tapi ngawang itu bukan kayak orang ngawang nggak ada tujuan ya, atau bukan orang ngawang tapi nggak sadar ya, bukan. Kan ada orang melamun gitu, ngawangnya tuh ngawang melamun gitu. Ini enggak, bukan melamun, bener-bener totally aware, sadar. Kira-kira gue mulai dari mana ya? Kira-kira siapa yang bisa gue ajak ya? Terus diam. Aku tuh suka begitu. Aku menikmati proses itu sebetulnya. Kalau aku loh ya. Karena aku orangnya senang merenung. Jadi berpikir tentang, kayak gue boleh juga sih gue ngelakuin ini. Gue harus mulai dari mana ya? Kira-kira gue harus belajar apa ya? Aku tuh senang orangnya kayak gitu. Walaupun aku tahu banyak orang yang gak suka kayak gitu. Karena memang gak dilatih aja. Kalau aku memang dari dulu senang begitu.
karena senangnya udah ada gitu. Jadi akhirnya kelatih sendiri kalau aku tuh. Dan bantuan itu akan datang ke kamu. Mungkin sekarang kamu dengerin videoku ini kamu bingung gitu. Ini si coach ngomong apa sih gitu. But when the time comes, kamu pasti akan ngerti maksudku kemana. Kamu akan mendapatkan bantuan. Apapun yang kamu butuh nantinya, kamu akan mendapatkan bantuan. Akan ada orang yang tiba-tiba datang ke kamu, mungkin ngomongin tentang sesuatu, atau orang yang bisa kamu tiba-tiba ajak buat kolaborasi, or apapun itu gitu. If it's meant to be, it's meant to be. Jadi orang itu akan datang karena memang ya apa yang harus kita lakukan kalau memang itu meant to be, ya pasti ada jalannya kan gitu. Jadi aku lihat di sini justru pada saat kamu lagi nggak banyak mikir, kamu lagi tenang-tenang, atau mungkin kamu bisa latihan meditasi untuk bisa membuat karena biasanya intuisi-intuisi seperti ini itu tidak datang di mode beta, tidak datang di gelombang beta. Kalau gelombang beta itu gelombang ya kita mikir apa segala macam, itu gelombang beta, mikir biasa lah ya. Tapi biasanya intuitive knowing ini datangnya minimal itu harus di gelombang alfa. Gelombang alfa di mana kita justru lagi nggak berpikir keras, kita lagi nggak mikir apa-apa kok. Yang tadi aku bilang kayak orang ngawang aja. Kalau aku sih seneng. Aku ngebayangin aja tuh aku seneng gitu. Apalagi kalau misalnya aku lagi dengerin lagu sendiri gitu, lagu relaksasi, atau aku lagi mau meditasi, itu menurutku nikmat karena aku suka ketenangan ya. Jadi intinya sih itu. Jadi you will know, dibilangnya you will know what you have to do, what you should do, you will know, dibilangnya gitu. Makanya aku bilang ini intuitive knowing. Intuitive knowing. Dan nanti akan ada orang yang datang ke kamu yang akan match sama apa yang mau kamu lakukan. Kalaupun ini pemilihan orang, juga kamu akan bisa dapat jawabannya sebenarnya. Selama kamu ada di state itu. Kalau kamu tidak terbiasa, mungkin kamu bisa datang, kamu coaching sama aku, dan aku akan bawa kamu ke state itu yang bisa membuat kamu pelan-pelan jadi paham sama apa yang kamu rasakan, paham sama ternyata kayak gini ya state-nya. Kalau kamu nggak biasa, gitu. Kalau aku sih biasa, makanya karena aku biasa, aku bisa ngebawa orang ke sana. Aku tahu state-nya seperti apa kan, aku sering di situ. Jadi state-nya tuh kayak apa tuh aku tahu gitu. Jadi aku bisa bawa orang ke sana. Oke? Dan state itu tuh dimana kita benar-benar tenang. State orang meditasi beneran. Aku tuh tidak perlu meditasi, aku bisa di dalam state itu kalau aku mau gitu. Karena aku tahu state itu rasanya kayak apa. So when you always karena orang yang terbiasa ada di state alpha, dia diam aja bisa di situ kok. Karena tahu. Dan karena juga tahu apa yang harus terjadi untuk sampai ke situ tuh tahu. Nah, kalau kamu sering praktis itu, lama-lama kamu bisa sendiri. Dan disitulah dimana dunia yang kreatif, intuisi kita bermain, bener-bener yang amazing lah. Orang-orang yang visioner, kita bilang orang-orang entrepreneur yang hebat. Orang jadi entrepreneur kan harus visioner, ya kan? Orang-orang yang visioner kayak gitu kan orang-orang yang dimana mereka berkreasi, tapi bukan berpikir, ngawang sebenarnya. Tapi energinya tuh bener-bener kayak tiba-tiba yang I want to do this, I want to do this. I think within 20 years, this gonna be a hit. Kayak misalnya contoh kita ngomong Steve Jobs. Steve Jobs itu kan entrepreneur. Dia menciptakan Apple, iya kan? Tapi kan dia bukan perakitnya. Tapi dia adalah seorang visioner. Dia tahu barang apa yang akan dicari sama orang seperti apa. And he make inside his head. Dia tidak berpikir tuh saat itu. Aku yakin banget seorang visioner itu bukan berarti dia mikir. Dia ngawang sebenarnya. Nah, sisi itu yang tidak dimiliki banyak orang. Dan itu harus terlatih. Jadi kayak
cuman diam, mungkin cuman ngopi. Ada yang orang cuman sambil ngopi dia ngerokok. Dia kayak orang ngawang. Padahal dia nggak ngawang, dia sadar. Disitulah yang namanya intuitive knowing yang super kaya, informasi yang entah berantah dari mana itu muncul. Kamu baca aja di Google apa yang disebut dengan intuitive knowing. It's the real information. It's not hallucination. It's the real information from the universe. You know, like aku nggak bisa ngomong itu yang kita sebut dengan consciousness. You get something that you don't know where it comes from. It just suddenly come to you. Itu sama kayak ilmuwan kan juga begitu. Mereka berpikir tentang semesta ini seperti apa ya, kenapa ada ini, kenapa ini bisa terjadi. Mereka kayak orang awam, and they have setelah itu mereka punya hipotesa. Mereka mulai mendalami kenapa ini bisa terjadi, sangkut pautnya kemana. Itu orang-orang pemikir hebat tuh seperti itu. Bukan mereka mikirin, bukan. Pemikir hebat tuh bukan yang mikirin, bukan. They make the hypothesis based on apa yang dia dapat, apa yang dia pahami. Dan saat kita ada di state alpha pun, kita bisa kayak mengurai banyak hal yang di beta wave itu nggak bisa. Kita bisa mengakses memori-memori lama kita untuk mendapatkan suatu jawaban. Itu juga di situ, di alpha. So you have to learn how to be in that alpha state. Intinya tuh itu. Saat kamu ada di situ, klik, teng. It's like it's coming to you. It's coming to you. Itulah yang kita sebut dengan kita bisa mengakses informasi tanpa kita membaca, tanpa kita ngapa-ngapain. We just get new informations. What's gonna happen? Dan itu yang dilakukan oleh clairvoyance. People who can read the future, they access it from there too. That's the mystery of universe. Okay? So intinya seperti itu. It's very interesting. Anyway. Okay? So sekarang kita lanjut ke Pisces. Okay. Kita lihat Pisces. King of Cups, Ace of Wands, Page of Pentacles. Kita lihat major energinya. Four of Wands. Opening to love and launching your journey. Ya Allah, ini kenapa gue buka 2 minggu dari tadi?
Damsel. Alright. Understanding the nature of healthy romance inspire you to rely on yourself. Waiting for a knight to provide for you. Seduction by romantic illusion. Okay. Okay. So, kita semua tahu Pisces itu dreamy. Dreamy. So, for this December. Okay. So, aku nggak tahu nih kamu masih single atau tidak, lagi single atau enggak. But dibilangnya di sini kalau kamu single, maybe you can try to go for more dates, dibilangnya, ya. Tapi di sini dibilangnya gini, ada tapinya. Open yourself, dia bilang. Karena di sini juga ada launching your journey. Kamu sendiri harus aktif, dibilang. Kalau memang kamu pengen punya pasangan, ya kamu aktif. Aktif di sini ya aktif nyari. Ya, entah itu mungkin nanya ke temen, entah itu mungkin cari dari dating app. Intinya kamu harus nyari. Kalau kamu single. Jangan ngendep terus katanya. Jangan cuma ada di pikiran, tapi harus ada action. Cuman di sini yang tapinya itu tadi ada Page of Pentacles dan ada Damsel. Di sini aku ngelihat kamu pengen punya mungkin kehidupan yang lebih balance, kamu pengen punya kehidupan yang lebih stabil, kamu pengen satu hari bisa menikah, bla bla bla, ya. That's fine gitu. Dibilangnya it can happen, dia bilangnya gitu. Tapi kamu juga harus aktif dan dibilangnya di sini bahwa kalau kamu menyenangi seseorang yang selama ini mungkin nih ada beberapa dari kalian yang selama ini senang sama orang tapi dia nggak ngasih respon yang baik, jangan biarkan dirimu ada di dalam ilusi. Karena orang yang memang mau sama kamu mau sama dia dan dia juga mau sama kamu, itu pasti kalau kamu apply, kalau kamu cewek, ya si laki pasti akan datang. Tapi kalau dia tidak menunjukkan konsistensi, dia tidak menunjukkan bahwa dia pingin ngedate kamu, dia nyariin kamu. Aku setiap kali kalau dating sama cowok, nggak, di masa dating aku nggak pernah loh nyariin cowok. Pasti cowoknya yang datang. Tapi akunya membuka diri, tidak menutup, gitu. Jadi intinya adalah kalau memang sekarang kamu masih suka sama orang yang tidak ada respon sama kamu, forget it, gitu dibilangnya. Belajar untuk menginginkan orang yang juga menginginkan kamu. Intinya tuh itu. Oke? Dan ini juga ngomongin tentang understanding the nature of healthy romance, gitu loh. Karena ada kartu ini, jadi aku juga ngelihat bahwa banyak nih di diri kamu yang masih harus kamu pelajarin, especially in terms of romantic relationship, dibilangnya gitu. Kamu masih harus banyak belajar tentang bagaimana membina suatu hubungan, bagaimana membuat dirimu lebih punya power. Kamu tahu yang namanya self-worth. Salah satunya tadi, kalau memang orang itu tidak merespon kamu, forget it, fuck it, there are so many fish in the sea. Okay, you don't need to let yourself stuck just for one person who doesn't even responding you. Okay, kalau kamu perempuan, be a woman with dignity.
you will give a chance to a man who wants you. And stop thinking about a man who doesn't want you. Kalau laki mau sama kita, it's not a rocket science, dah. He will come. If a man wants you, he will come. He will not wait for you to come to her. No, for you to come to him. No, he will come to you. It's not a rocket science. Come on. It's just the nature of man. If he wants a woman, he will find a way. Okay? Be a woman with dignity. Be a woman who understands her self-worth. Be a woman who knows when to respond, when to reject. You have to know. You have to understand that. You have to learn that. Okay? Kalau kamu memang kesulitan untuk memahami laki-laki, kalau kamu cewek, kalau kamu kesulitan memahami laki-laki, kalau kamu kesulitan memahami bagaimana membina suatu hubungan, kamu coaching sama aku ajarin. But you have to be consistent. You have to be committed that you want to learn this and you want to be a woman with dignity. You want to be a woman who can attract men. Not just waiting for a man, but you can attract men. That's a skill. Okay? Itu skill loh. Itu kemampuan loh. So if you don't know how to do that, come to me, go coaching, have sessions with me, and I will transform you to be that kind of woman. No worries, I will teach you. Okay? If you need that, just come to me. You just have to know who you attract, what you attract. When you know yourself better, you will know what to do. You will not just waiting in the corner waiting for a man to find you. No. You will just live your life, have fun with your life, have activities, have your, pursuing your dreams. You're not only waiting for a man for nothing. I understand. Saat kita menyukai seseorang, saat kita masih mencintai seseorang, I totally understand that, gitu loh. But don't let yourself, stuck just because someone, and you keep thinking about him and thinking without going anywhere. You damage yourself. Don't do that. Okay? Be a woman with self-esteem, feminine, with, personal power. Be a woman like that. Itu yang dicari laki sebetulnya. Itu yang perempuan yang atraktif tuh yang seperti itu. Not just waiting for a man. If a man wants you, trust me, you don't need to come to him. You don't need to wait. He will come. And men are very competitive. Men are very competitive. And you have to take advantage of that nature of men. Okay? Just come to me and I will teach you. Okay? So, untuk Pisces, ya. Itu aja. Karena kalau aku lihat di sini, there's so many things that you need to learn and you need to make yourself to be a woman that a man wants because you're a dream woman. Okay? Don't make yourself miserable just because for a man. Okay? So thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye.